Halo, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan saya Abi di YouTube channel Vialet Adventure Park. Petualanganmu, ceritamu. Yuk, kali ini saya kedatangan tamu istimewa, salah satu sahabat rekan sependakian kira-kira ya 5, 6, 7 tahun yang lalu ya Bang ya? 6 tahunan. 6 tahunan. Ya. Kami sering mendaki bareng. Sehat. Sehat Bang, alhamdulillah. Gimana? Saya Masih di pekerjaan yang lama? masih Masih ya? bertahan. Oke, Siap, sip. sampai sekarang. Terakhir daki kapan Bang? Sebulan yang lalu, Kemana? Kerinci. Oh, Kerinci. Jauh bro. Jadi jam terbangnya udah nggak diragukan lagi bro. Next, mau kemana? Sumbing. Sumbing jalur? Butuh kayak. Butuh. Kaliangkrik ya? Ya, Nepal Kaliangkrik, Java. betul. Oke, nanti sahabat saya satu ini biar kenalan langsung, ya sedikit basa-basi lah, tak kenal nggak saya. Gitu Bang, silahkan kenalan Bang. Terima kasih. Selamat malam untuk para sohib Vialet. Saya Sayung dari BWK. Ya. Ya, saya dari Solo. Tepatnya depan terminal Tirtonadi. Dan saya sengaja dari rumah mau main ke tempatnya Bang Abi. Silaturahmi Iya. sekalian bercerita-cerita. Oke. 1,5 jam ya sini ke tempat Bang Sayung. 1 jam ya? 1 jam ya Iya. sampai ya. Ya, sampai kelamaan ya. Jadi saya memang belum pernah main ke rumahnya Bang Sayung. Ini salah satu sahabat yang misterius lah seperti itu. Oh ya, jadi Bang Sayung ini hobi mendaki memang sudah lama ya, puluhan lah ya. Iya. Tidak kurang dari 15 tahun lah ya. Iya. Lebih ya. Jadi dari hobi sampai menjadi salah satu income beliau. Dari porter sampai sekarang guide saja. Jadi pemandu untuk mendaki gunung. Karena apa? Ya badannya sudah tidak lagi. Nah kira-kira Sudah seperti tua. itulah. Nah, Iya. sekarang kita langsung saja mempersilahkan Bang Sayung untuk bercerita tentang pendakiannya yang penuh misteri. Itu pendakian di gunung mana itu Bang? Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ya? Ada ya lewat jalur Garung. Jalur Garut. Jalur Garung. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu itu Bang? Dari ya 99 mulai mengenal gunung. Usia berapa itu saya ya? Oke, Iya. jadi kalau mengingat tahun 99 itu benar-benar masih kan ya, memang jauh berbeda dengan sekarang ya. Sangat berbeda. Oke, jadi kita langsung saja memberi waktu, memberi kesempatan kepada Bang Sayung untuk bercerita. Monggo Bang. Jadi Iya. itu berawal dari itu pendakian berapa orang Bang? Kami bertiga dari luar Solo semua, maksudnya ya teman-teman baru. Jadi pada awalnya saat itu waktu saya naik Gunung Lawu kenal sama satu orang yang ya berawalnya gitu, teman satu orang dari Madiun. Madiun. Nah, terus di situ kita kenalan, singkat cerita kita sudah tahu alamatnya, ya kita saling cerita, terus mengagendakan, merencanakan untuk pendakian di Sumbing waktu itu. Saya kenalnya satu teman saya itu yang dari Madiun, namanya Tugino, dan dia Kalau lihat namanya itu gak lawas itu. iya dari Tugino. Terus dia punya saudara yang di Jakarta. Oh, gitu. Jakarta, dia hubungin, kita ketemuan di base camp waktu itu. Base camp Garung. Itu ya sama base camp yang dulu itu sama enggak Bang sama yang sekarang? Wah, sekarang kurang tahu ya, kayaknya beda ya Bang ya. Beda. Terus ya pada itu kan waktu itu kita sudah ketemuan dan udah ketemu di situ di jalur pinggir jalan. Waktu itu kan masih naik bis dan pinggir jalan kita ketemuan, terus kita ke masjid. Itu ada masjid di situ waktu itu. Ya lupa ingat sih Bang. Mungkin udah beda.
Itu saya sampai di ya wilayah Garung itu kisaran jam 2 siang. Ya, jam 2 siang. Ya, terus kita langsung aja. Ya, maaf sebenarnya yang emang nggak boleh nggak boleh ditiru. Waktu itu kan emang pendakian nggak seketat kayak ini, Bang. Ya. Terus ya kita langsung aja packing, istirahat dulu ya. Istirahat di situ dan dulu itu si Maxi kayaknya juga belum begitu ketat ya. Oh, jadi itu ya loket untuk registrasi belum jelas. Oh, belum jelas. Iya, memang belum jelas, emang jelas. Dan itu saya masih ingat itu karena itu kejadian yang luar biasa buat saya. Waktu itu ya tepatnya ya kayak hari Kamis, Bang. Hari Kamis tanggalnya 19 Agustus 1999. Ya itu emang kita sengaja dulu emang sebenarnya mau pendakian cuman ya karena hal dan hil yang nggak tahu kenapa kita terlaksanya hari itu. Nah, dan waktu tanggal 19 ya? Iya, tanggal 19 itu. Nah, langsung aja kita habis istirahat, kita packing, cek-cek ya bawaan. Ya mungkin peralatan sama itu nggak sekomplit ini ya. Yes, ala kadarnya. Iya, ala kadarnya. Maklum lah seperti itu. Dan karena waktu itu juga kita cari minim info, jadi kita nggak tahu info dan jalur kita nggak tahu. Dan itu pertama kali saya naik Gunung Sumbing. Oh, ya, pertama kali di situ. Pertama untuk Gunung Sumbing. Sumbing ya, untuk Gunung Sumbing. Dan kita memang benar-benar kita buta soal jalur sama info-info kita minim, jadi asal nekat aja. Ya. Setelah itu cek, kita mulai start 6:30 Bang, 6:30 malam. Ya, dan itu kita mulai jalan. Ya mohon maaf di situ juga sudah kayak emang mohon maaf teman saya yang dari Jakarta, saudaranya Eko itu berbicaranya agak ke depan, jadi emang sebenarnya emang nggak pantas diungkapkan di gunung atau apa, emang harus jaga soal omongan ya. Maksudnya sering selengean gitu? Ya selengean, cuman dalam arti kayak menyombongkan dirinya sendiri. Ya, di situ saya mau negur juga nggak enak, terus juga baru kenal dan ya kita nggak tahu aja pokoknya. Emang perjalanan waktu itu emang udah agak beda setelah kita ngelewatin ladang petani, perkebunan petani. Di situ sudah mulai ya mungkin saya sendiri juga kurang paham dengan hal kayak gitu, ada kayak yang nggak enak lah, nggak biasanya kayak suasana gini. Ya itu setelah kita jalan hampir 2 jaman ya, 2 jam setengahan, sekitaran jam setengah 10 kita sudah di atas pos 2. Pos 2 ya? Ya mungkin kalau dulu kalau sekarang namanya Pengkolan 9 atau apa ya gitu. Ya. Mungkin di situ kita istirahat Bang di situ. Nah Bang, saya potong. Ya. Itu dari awal pendakian dari base camp tuh memang nggak ada barengan tuh? Emang nggak ada, itu pas sepi Bang. Mungkin pas 17-annya rame. Cuman memang pas itu 17-an emang kita emang bener-bener kami bertiga toh dan nggak ketemu pendaki lain di situ. Lanjut. Di situ break, kita makan istirahat di situ, dan kita pas lagi break di situ ada hal yang saya sendiri ngerasa aneh Bang. Dari kami bertiga itu sama-sama merasakan hal yang aneh, dan mungkin kalau diceritakan kayaknya ada apa ya, kok kayak mengada-ada gitu. Padahal emang kami di situ tuh kita habis makan, terus kan hujan itu Bang, hujan, turun hujan.
ya di situ kan nggak ada tempat shelter Bang, kayak gunung-gunung sekarang. Nggak ada shelter, ya kita dan apa adanya pakai ponco waktu itu ya, pakai ponco, mantol lah. Mantol kita nekat jalan. Dan di situ tuh untuk saya pribadi langsung merasakan di kedua kaki saya itu udah mau digerakin susah. Padahal saya sehat-sehat aja. Berat gitu ya? Berat, terus kerasa sakit. Terus teman saya yang dari Madiun si Tugino itu dia merasa sakit di bagian sini apa ya namanya? Mungkin lambung atau itu tahu-tahu merasa sakit padahal nggak punya riwayat sakit. Dan situ kayak ada yang nusuk-nusuk ya waktu itu. Dan itu kerasa dia emang sampai kesakitan sampai guling-guling ya. Saya kira saya juga merasakan, cuman ya kami bertiga emang merasakan. Kalau teman satu saya itu yang Eko yang dari Jakarta yang ngomongnya agak berani, lebih parah lagi dia. Dan dia selalu muntah-muntah terus dan kerasa malah seluruh tubuhnya katanya merasa sakit. Ya saya cuman untuk menenangkan aja lah, ini paling kecapean ya gitu. Dan kecapean dan kita tetap nekat jalan dengan apa yang dirasa waktu itu Bang. Dan itu benar-benar apa yang saya rasa itu memang sakit semua kaki. Terus teman saya yang Tugino itu juga ngerasain itu. Ya kita nekat jalan. Yes, dengan pelan-pelan ya Bang ya. Tetap hujan terus. Nah, kita sampai di atas pos 4 itu hampir jam 2 malam Bang. Di atas pos 4? Itu di ya mungkin terus di atasnya kalau sekarang itu batu apa ya, lupa di sana. Dan kita ya itu deket sekarang itu yang terkenal itu Puncak Buntu. Nah saya di bawahnya di situ Bang, udah ada tempat di situ kita putusin berhenti di situ. Itu masih malam ya itu ya? Malam jam 2 malam Bang. Pulangnya jam 2 sampai jam 3-an. Ya itu sama sekali nggak ngelihat pendaki lain, emang benar-benar bertiga. Cuman juga karena kita juga naiknya nggak laporan sih, mungkin nggak laporan. Nggak boleh ditiru ya? Ya tapi betul. Memang kondisi saat itu memang emang nggak sekarang, belum teratur ya sekarang. Ya di situ kita sudah habis-habisan, tenaga habis, logistik udah minim karena emang kita semuanya serba minim, nggak tahu apa-apa soal itu. Kita putuskan ya untuk berhenti di situ. Dan udah nggak kepikiran lagi untuk mau naik atau enggak, kita nggak pikiran, udah di situ aja mau naik lagi ke gunung atau cuma udah pasrah berhenti di situ. Setelah itu ya kita bisa tidur Bang di situ, nggak tahu nggak tidurnya apa itu ya. Nah kalau saya pribadi itu di tidur itu saya kayak ada mimpi Bang, entah mimpi atau apa saya nggak tahu. Cuman saya tuh suruh berhenti dulu di situ dan coba ambil arah ke kiri. Coba, udah jalan aja ke situ. Lah tujuannya ngapain? Nggak tahu. Orang kita baru tidur. Saya tidur, cuman entah dalam mimpi atau apa, cuman saya ngerasa itu ada kok, udah kamu berhenti aja di sini sama rombongan. Dan nanti kalaupun mau jalan itu ambil yang kiri. Nah, jadi kita nggak tahu itu terus ya di situ. Dan teman-teman saya juga punya versinya masing-masing dan dia semuanya emang ada yang diganggu di situ, nggak tahu diganggu di situ, emang udah nggak bisa lanjut. Terus udah apa ya Mas ya, udah mulai menjelang pagi kita ya kita ngeblank, memang mau kemana ini, mau naik juga kita nggak punya pikiran mau naik ya. Terus saya ngomong sama temen itu berdua, oke lah ayo ambil kiri lah, nggak apa-apa, orang kita juga nggak punya tujuan. Jadi bener-bener puncak itu nggak ada dalam pikiran, pokoknya asal jalan gitu aja ya.
nggak tahu dari semenjak kita naik itu kita nggak kepikiran untuk ke puncak, padahal dari bawah saya dan teman-teman itu mau ke puncak Raja Wali, ke puncak Raja Wali. Cuman setelah pendakian itu hilang, nggak kepingin lagi, tur nggak kepikiran di situ. Terus kita jalan ambil ke kiri, atau itu ilalangnya tinggi-tinggi bang, itu kita asal jalan aja di situ. Ya itulah sampai perjalanan hampir tengah siang itu ya yang kita lalui ya cuma ilalang tinggi-tinggi aja. Jadi kita nggak ketemu jalur atau apa, nggak, cuma ilalang. Saya sama itu temen itu kita tetap jalan sampai setengah hari lebih gitu bang, sampai setengah hari lebih jalan terus ya cuman itu toh. Jadi kita nggak lihat apa suasana lain, nggak, cuman adanya ilalang terus ya. Dan di situ ya kebingungan muncul lagi. Ada itu yang salah satu Tugino itu ngomong, kita berjalan udah berjam-jam dan ini lebih dari mungkin udah jam 1 ini, cuman kita sampainya ketemu ini terus. Mungkin kita nyasar kali ya. Dia udah mulai gitu. Baru mungkin kita nyasar. Dia sudah tahu. Ya saya bilang enggak tahu itu untuk ya gimana enaknya. Udah kita balik. Wah, kita balik lagi tuh bang. Udah jalan setengah hari lebih balik lagi. Terus jalannya itu loh bang, kalau landai gini mah enak. Kita mah gini turun-turun gitu. Dan ada di sekelilingnya tetap ilalang ya. Jadi tapi pada waktu balik itu tetap masih bisa di jalur yang sama yang pada waktu berangkat tadi. Ya kita tetap jalan ngikutin itu yang sama bang, tapi ya itu tadi terus langsung kita jalan balik, perasaan kita ya langsung puter balik kanan aja, enggak terus enggak cari itu enggak, ya kita langsung balik putar kanan. Terus di situ kita jalan lagi sampai itu hampir menjelang, ya udah lama juga, kita udah habis-habisan logistik lagi. Kita datang ke situ ya jalannya ya kayak gitu lagi sampai di tempat itu tadi waktu kita break tidur break di situ. Bisa kembali ke situ ya? Bisa lagi, cuman udah malam lagi bang. Nah, padahal kita jalan ya lebih cepat daripada waktu kita pas berangkat. Cuman balik ke situ udah mau maghrib lagi. Sampai situ maghrib, loh ini tempatnya tadi loh. Ya emang ini tempat yang semalam kita buat tidur gitu, ya udah. Tetap kita di situ dan turunlah hujan. Kita mulai baru buka tenda di situ bang. Buka tenda di situ. Yes. Kita camp lagi di situ, perasaan. Camp lagi, tidur lagi di situ. Dan pas malam itu ya, pas malam itu ya suasananya tambah nggak karuan. Itu malam kedua ya? Malam kedua di situ malah kita nggak karuan. Si Eko yang dari Jakarta itu udah mulai tambah parah dari kejadian yang sebelumnya. Dia pakai muntah-muntah, bahkan dia sudah mulai kayak apa ya bang ya, melihat sesuatu itu kayak ketakutan, apa namanya itu. Jadi hal apa yang dia lihat itu dia merasa ketakutan, kayak orang histeris itu. Dan dia udah nggak bisa apa-apa, orang tenaganya udah habis, badan katanya kerasa sakit semua. Saya pun juga begitu, kaki itu tetap nggak hilang rasanya. Tapi tetap bisa, maaf bang, saya potong. Tetap makan bisa ya, masak di situ bisa ya? Masak apa bang? Kita udah habis, kita nggak punya apa-apa. Udah habis buat jalan tuh sama itu. Jadi ya kita makan ya sisa-sisa itu aja, sisa yang masih di itu dimakan apa adanya, dibagi. Dan memang benar-benar nggak punya logistik di situ. Udah, coba pas hujan deras kita nggak punya apa-apa, cuman adanya air aja, ya diminumin buat isi perut. Sampai di situ si Eko itu emang tambah parah, dia
bahkan melukai diri, sampai melukai diri sendiri. Sampai segitu. Sampai gitu si Eko itu emang sampai melukai diri sendiri. Ditahan sama kita juga nggak kuat. Saya nggak kuat untuk nahan. Terus kita mau gimana? Orang kita juga ngerasain hal yang sama, sakit, dan si Tugino itu juga rasa sakit. Yes, kita bertahan aja, Bang. Survive di situ sampai ketemu lagi pagi. Rasa-rasa yang dirasa tadi udah mulai berkurang. Kita jalan lagi. Coba kita mau ambil yang kanan lah. Saya nggak mau lagi ngambil kiri. Jadi pindah jalur lah. Itu kan sebenarnya kalau sekarang ya mungkin kan itu sebenarnya kalau naik sedikit itu udah jadi puncak buntu. Puncak buntu ambil miring. Puncak buntu terus atasnya lagi kan kawah. Saya putuskan ya kalau itu saya ngikut yang si Tugino tadi. Tugino tadi bilang sekarang kita ambil yang kanan. Kalau yang kiri nanti ya sama aja kayak gitu. Udah kita ambil yang kanan, kita cari ganjel-ganjel perut di situ nanti. Anehnya di situ, Bang, nggak kepikiran untuk turun. Aneh ya? Jadi nggak kita turun aja gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Malah kalau kita ngambil kanan nih, yang ada pikirannya kanan atau kiri. Jadi yang di antara kami bertiga itu pikirannya itu ambil kanan atau kiri. Nggak ada pikiran sama sekali untuk ngambil, mau turun aja udah nggak punya apa-apa. Anehnya di situ, kita nggak punya pikiran untuk turun. Ya, aneh ya, Bang. Iya. Padahal jadi itu hilang. Mau naik juga nggak ada pikiran. Mau naik atau turun itu sama sekali kita nggak inget. Padahal kalau cari amannya kita turun aja ya. Iya. Tapi hal itu nggak ada sama sekali lah ya. Emang nggak, udah hilang. Emang nggak kepikiran sama sekali. Kita ambil kanan. Terus. Iya, ceritanya sama kayak yang tadi. Alang-alang juga. Ya, itu sampai ya kayak tadi, sampai siang kita di situ aja. Yang dilihat ya sama, cuma nilalang. Padahal apa ya? Kalau pas saya lihat itu dari sebelum kita mulai memutuskan untuk kanan, dari jalur yang pas kita tidur, lihat sono kelihatan ada, ya pokoknya tempatnya luas, enak lah, ada pokoknya, yes mungkin jalannya itu. Tapi sorry Bang, dari titik kalian diri tenda, ya, kan tadi habis ambil kiri tuh ternyata hilang. Kemudian memutuskan ambil kanan. Nah itu nggak kelihatan jalur gitu Bang? Dari titik kalian mendirikan tenda itu loh, bermalam itu loh. Jalur sih ada kayak jalur dikit itu, bekas ya, mungkin bekas satu tapak orang kayak ada jalur menyikap gitu ya, ilalang nyikap, kita ikutin aja terus. Dan yaitu anehnya itu kan harusnya kalau sekarang kalau itu kelihatan jelas itu jalur mau naik ya udah naik kelihatan jelas. Dari situ nggak ada. Waktu itu kita mau jalan itu nggak ada jalur mau naik, nggak ada. Adanya kanan atau kiri, ya itu nggak ada pilihan lagi. Cuman itu kita jalan di situ. Tapi saya sebelum jalan itu pagi-pagi ya kelihatan kalau di sono itu ada jalur yang luas, enak gitu aja. Ya oh ya mungkin itu jalurnya, kita ambil yang ini aja. Udah jalan sampai itu tadi, udah setengah hari itu si Eko itu udah nggak bisa apa-apa di situ. Ada di tempat ya mungkin ada lubang dikit di situ, udah dia jatuh di situ, udah nggak bisa apa-apa. Takut juga kita berdua. Itu tengah hari ya? Tengah hari. Dan kita mau nolong pakai apa? Udah nggak punya apa-apa. Yes, itu dia udah nggak bisa apa-apa, cuman diem aja. Terus badannya panas Bang di situ. Bukannya dingin lagi, cuman malah panas. Tambah takut kan tidak. Nah, ya udah kita berhenti aja di situ. Nggak tahu mau ngapain. Cuman kita udah nggak pikiran apa-apa di situ. Ya, terus kita
ya udahlah kita di sini atau malah bermalam aja di sini. Tenda sama jaket kan dulu berat-berat bang, sama tenda pramuka itu ya, waktu itu berat, masih basah kan, masuk tasnya juga biasa aja, masuk tas, udah diriin sampai situ, udah kita tidur aja di sini. Itu siang ya, masih siang ya? Siang, terus saya emang sengaja udah dibikin tenda aja, kita berhenti di sini, kita udah nggak bisa apa-apa, udah situ sampai malam. Dan sampai malam itu lagi ya bang ya, di situ tuh ya emang 3 hari katanya, 3 hari itu hujan terus. Kita kalau tiap malam nggak lihat terang kayak gini, nggak bisa. Jadi setiap mulai gelap itu udah mulai rintik, dan semakin malam itu semakin deras. Dan itu terus ya? Udah masuk hari ketiga, Ya, berarti itu kayaknya hari Selasa apa Senin ya? Kamis, Jumat, Sabtu itu Pak. Sabtu ya. Ya di situ udah kita berhenti di situ sampai malam, kita camp di situ, nggak bisa makan apa-apa lagi, kita nggak, kosong semua. Jam ya mungkin udah tengah malam itu bang, kita emang nggak bisa tidur semua, perut kosong, badan sakit, nggak punya apa-apa. Di situ tuh dari sebelah ya agak ke atas, kalau kita bertiga ngerasa itu kayak sebelah kiri bagian atas tenda kita. Jadi sebenarnya emang nggak ada jalur itu, emang itu kok, setahu saya itu bukan jalur. Dengarlah itu bang,